Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau membawakan materi yakni tentang paduan tembaga. Anggota kami yaitu saya sendiri Yoga Daru NBI 0095. Saya Izulak Maulana NBI 0090. Dan saya Muhammad Jasin Rahman NBI 1421800091. Saya Ahmad Jubekul Haq NBI 0093. Saya Muhammad Reza Valevi NBI 094. Itulah anggota kami dari kelompok 3. Kami akan menerangkan tentang tembaga, yaitu apa itu tembaga? Tembaga atau kuper adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia kaprum dilambangkan dengan Cu. Tembaga merupakan logam transisi golongan Ib yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral atau air. Kemudian jenis-jenis tembaga. Nomor 1, tembaga super atau TS. Yang kedua, tembaga BC. Yang ketiga, tembaga biasa atau TB. Kemudian yang keempat, tembaga bakar. Dan yang kelima adalah tembaga dalung atau dandang. Ya, ini tembaga super. Apa itu tembaga super? Tembaga super atau yang di kalangan pengepul dijuluki TS ini adalah jenis tembaga kelas 1 yang biasanya dijual dengan harga tinggi atau paling mahal. Kemudian ciri-ciri dari tembaga super ini adalah berupa ukuran terkecil, minimal sebesar ijuk sapu lidi. Kemudian warnanya sangat mengkilap seperti baru. Tembaga yang berkualitas super biasanya tidak ada yang berwarna hitam, kotor, atau sejenisnya. Jadi tembaga super umumnya berasal dari tembaga kabel, tegangan tinggi, yang dikupas kulitnya, tetapi metode pengelupasan yakni dengan cara dibakar, sehingga kualitasnya dan warnanya pun masih terjaga layaknya tembaga yang baru. Dan tembaga BC atau berkuper adalah jenis tembaga kelas 2 dengan harga di bawah tembaga super. Selisih harga antara tembaga BC dengan TS biasanya terpaut sekitar 4-5%. Dan ciri-ciri tembaga BC memang sepintas sama seperti ini, memiliki bentuk ukuran yang sama. Namun biasanya tembaga TS ini dililit dalam bentuk kabel besar. Yang membedakan adalah warnanya. Tembaga BC cenderung tidak mengkilap dan agak ungu lebam atau menghitam. Warna yang kurang bagus itu disebabkan tembaga BC dapat dari tembaga jenis TS dengan proses pengelupasan kulit kabelnya. Dilakukan dengan cara dibakar. Namun proses pembakaran kulit ini tersebut bersih dari abu sisa pembakaran. Selain yang bentuknya menyerupai lidi, ada pula tembaga BC yang berbentuk tebal, berbentuk seperti pipa atau batangan. Tembaga biasa. Tembaga biasa atau yang kerap disebut TB adalah jenis tembaga kelas 3 yang harganya di bawah BC dan terpaut sekitar 10-15% dari harga tembaga super. Suatu tembaga diklasifikasikan ke dalam TB apabila terwujud tembaga lilitan besar atau kecil yang berasal dari dinamo penggerak, generator, maupun trafo. Tembaga seperti ini banyak ditemukan di radio, kemudian
dinamo-dinamo kecil seperti jam tangan, dan lain-lain. Walaupun ukurannya sebesar lidi, tembaga tersebut akan tetap dikategorikan tembaga biasa. Terlebih jika tembaga tersebut ukurannya di bawah BC atau berupa tembaga serabut yang ukuran menyerupai atau sebesar rambut. Tembaga biasa ciri-cirinya tidak kotor dan tidak terdapat abu sisa pembakaran karena ini dibentuk sesuai dengan kegunaannya, yakni sebagai penggerak atau generator maupun trafo. Dan lanjut. Dan tembaga bakar, posisi tembaga bakar dari segi harga berada di bawah tembaga biasa. Jika dibandingkan dengan tembaga super atau TS, harga tembaga bakar berselisih sekitar 10-20%, dan itu lebih murah. Dan secara fisik sebenarnya tembaga bakar hampir sama seperti tembaga biasa. Bedanya sesuai dengan namanya. Dan tembaga bakar didapat dari proses pengelupasan kulit kabel tembaga dengan cara dibakar. Proses pembakaran tersebut menjadikan tampilan tembaga bakar kurang sempurna. Dan sebab sisa pembakaran kulit terkadang masih tertinggal dan wujudnya cenderung hitam, kotor, dan masih meninggalkan sisa abu bekas pembakaran kulit kabel tembaga. Dan ini tembaga dalung atau dandang. Tembaga dalung atau dandang atau yang juga kerap disingkat dengan nama TD adalah jenis tembaga kelas 5 yang levelnya di bawah tembaga biasa. Apabila dibandingkan dengan tembaga super yang merupakan tembaga kelas 1, harga tembaga dandang terpaut jauh lebih murah, sekitar 20-30%. Sesuai dengan namanya, tembaga dandang adalah tembaga yang terbuat dari dandang tembaga bekas. Karakteristik tembaga ya bisa dilihat dari tabel ini. Simbol kimia Cu, nomor atom 29, berat atom 63,54, densitas 8.960 kg, titik lebur 1.356 K, panas spesifik 0,383 kJ per kilogram, konduktivitas termal 394, koefisien ekspansi linear 16,5 kali 10 pangkat 4 K min 1, elastisitas modul Young 100 kali 10 Nm, konduktivitas elektrik 1673 kali 10, dan seterusnya. Dan ini sifat-sifat tembaga. Tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. Unsur ini sangat mudah dibentuk, lunak sehingga mudah dibentuk menjadi pipa atau kawat. Bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron. Tembaga bersifat keras bila tidak murni dan memiliki titik leleh pada 1084,62 derajat Celcius, sedangkan titik didih pada 2562 derajat Celcius. Sifat kimia tembaga. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa CuOH2C03. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius,
tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 1000 derajat Celcius akan berbentuk tembaga oksida Cu2O yang berwarna merah. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam atau tembaga yang membebaskan gas hidrogen. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dan kompleks CuNH3 4+. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen bereaksi dengan belerang membentuk tembaga sulfida dan tembaga sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk bereaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 yaitu klorida. Nah, ini klasifikasi tembaga dan panduannya, bisa dilihat tabel. Tembaga kuningan dan paduannya itu seng. Keluarganya fosfor perunggu, timah, aluminium perunggu, paduan menjadi aluminium, dan seterusnya. Next. Saya Muhammad Jazil Rahman melanjutkan presentasi yang tadi dibacakan oleh Zulhab Maulana. Di sini prosedur pemaduan tembaga dengan metode pelemburan menggunakan vacuum arc melting furnace VAMF. Di sini ada gambar bagian-bagian, ada persiapan bahan, plat CuZN dan serbuk Cn, dan menjadi satu pelebur CuZN ini SN. Bawahnya lagi ada serbuk CuZN dan Cn, SN. Next. Itu tadi proses pemaduan tembaganya, dan ini prosedur pemaduannya. Kuningan dan timah ingot akan dipersiapkan ke dalam bentuk padat agar mudah dipadukan di lembur. Timbangan dilakukan dengan timbang elektronik agar komposisi yang diinginkan sesuai. Proses komposisi yang diinginkan ringan diperlukan agar serbuk ingot yang sudah dihitung komposisinya tidak berhamburan. Next. Preparasi sampel kuningan. Pada pelemburan ini digunakan logam kuningan dengan kadar Cu 63,4% dan Z dan Zn 36,32%. Bentuk plat tipis dengan ketebalan 1 mm. Kuningan ini dipotong menjadi lempengan kecil dan mempermudah proses pelemburan dengan memperbesar presentasi kontak dan permukaan sehingga mempercepat proses pelemburan. Preparasi sampel timah. Sini pelemburan ini menggunakan logam timah murni berbentuk ingot dan kadar 99,9%. Timah ingot ini akan dibor dengan tujuan untuk mendapatkan ingot timah dalam bentuk gram atau serbuk. Sampel timah tidak dapat dibubut karena bersifat ulet. Hal ini akan mempermudah dalam proses peleburan sampel timah. Next.
Pembersihan sampel. Pembersihan sampel dilakukan dengan menggunakan alat ultrasonik atau yang disebut ultrasonic cleaner. Tahapan pembersihan yaitu mempersiapkan dan membersihkan peralatan dengan melihat prosedur yang ada. Mengisi alat dengan air sesuai dengan batas yang ditentukan. Memasukkan sampel ke dalam beaker glass dan mengisi beaker glass tersebut dengan alkohol 70% sampai dengan ketinggian batas pengisian air. Setelah itu menentukan waktu pembersihan alat tersebut. Setelah selesai membersihkan sampel, dikeringkan dengan menggunakan pengering sampai diyakini sudah kering, benar-benar kering. Itulah. Selanjutnya proses kompaksi. Proses kompaksi ini dilakukan dengan menggunakan mesin kompaksi yang disebut crisp-bow. Crisp-bow bisa disebut juga dengan mesin kompaksi yang ada di lab. Jenis kompaksi yang digunakan adalah single pressing. Single pressing dalam keadaan cold compacting dilakukan atmosfer atau temperatur ruangan. Penekanan yang diberikan adalah satu arah dan push berada pada bagian atas kemudian bergerak di atas ke bawah. Proses kompaksi next. Proses pemaduan. Proses pemaduan CuZnSn dilakukan dengan vakum arc melting furnace, di mana paduan yang sudah dikompaksi diletakkan pada wadah dan dilebur dengan menggunakan busur di dalam kondisi hampa udara atau diberi gas inert. Next. Pengaruh unsur pemaduan. Pengaruh oksigen, tembaga ulet mengandung sampai 0,04% O. Berstruktur fasa ganda dengan Cu dan Cu2O. Kehadiran Cu2O merupakan fase yang diharapkan tidak terlalu mempengaruhi sifat-sifat mekanik, tetapi jika jumlahnya banyak akan menyukarkan dalam pengerjaan dingin. Jadi sebaiknya mengontrol kadar oksigen agar rendah. Next. Pengaruh hidrogen. Tembaga cair mengabsorpsi hidrogen bersama dengan oksigen. Banyaknya H2 yang terkandung membentuk gas pada waktu pendinginan. Jika pencairan dilakukan pada kondisi atmosfer yang lembab, terjadi desosiasi H2O pada permukaan tembaga cair. Jumlah yang larut di dalam tembaga cair sebanding lurus dengan akar 2 dari konsentrasi hidrogen, dan hidrogen masuk ke dalam tembaga dalam kondisi atom. H dalam tembaga yang mengandung O bereaksi dengan Cu2O membentuk H2O dan tidak dapat lagi berada dalam kisi atom dan membentuk gelembung-gelembung yang mengakibatkan berbagai cacat. Tembaga ulet yang mengandung sejumlah O dapat menjadi getas karena pemanasan dalam atmosfer tereduksi. Ini disebut penyakit hidrogen. Next. Pengaruh tembaga dioksidasi. Fosfor sering dipergunakan untuk dioksidasi Cu karena kegetasan yang disebabkan hidrogen merupakan kerugian. Maka tembaga dioksidasi fosfor dipergunakan untuk pengelasan dan penyolderan. Jumlah P yang diperbolehkan 0,004 sampai 0,040%, berguna untuk mengurangi konduktivitas listrik. Next. Contoh material paduan. Perunggu. Perunggu adalah campuran tembaga dengan unsur kimia lain, biasanya dengan timah, walaupun bisa juga dengan unsur-unsur lain seperti fosfor, mangan, aluminium, atau silikon.
Perunggu bersifat keras dan digunakan secara luas dalam industri. Contoh produknya adalah koin, gamelan, gong, medali, dan alat-alat perhiasan. Next. Lanjut. Yuk. Mik. Perunggu bebas seng, yaitu perunggu tuang dari CU ditambah 10%, 14% atau 20% SN tanpa campuran tambahan lain. Bahan itu digunakan untuk pentil yang harus mempunyai syarat tinggi terhadap korosi dan ketangguhan 10% SN. Selain itu, pada bantalan harus mempunyai syarat-syarat tinggi untuk sifat luncur 14% SN dan untuk bantalan-bantalan tekan dengan syarat tinggi untuk kekerasan 20% SN. Next. Perunggu bebas seng paduan kepal mempunyai 1,5% sampai setinggi-tingginya 10% timah putih dan selain itu fosfor dalam persentase yang sangat kecil, yaitu setinggi-tingginya 0,3%. Campuran ini dahulu dinamakan perunggu fosfor. Dipakai untuk profil-profil batang-batang, kawat, plat, dan pipa yang disanai dan ditarik. Next. Perunggu dan seng. Perunggu seng ialah perunggu tembaga timah dengan tambahan seng 2% sampai 7%. Bahan itu dipakai terutama untuk bantalan-bantalan atau campuran tuang. Next. Perunggu aluminium. Perunggu aluminium ialah campuran tuang dan campuran kepal dari tembaga dengan aluminium dengan besi dan bahan tambahan lain. Perunggu dua zat Al dan Ni tahan korosi terhadap bahan kimia tertentu, karena itu dipakai untuk perlengkapan kimia. Perunggu aluminium tidak mempunyai fungsi lain dari perunggu bebas seng. Sifat-sifat kurang baik, jadi tidak banyak dipakai kecuali di negeri-negeri yang kurang akan timah. Contoh produk perunggu aluminium diantaranya adalah mesin industri di bidang kimia, pipa, dan baling-baling kapan. Next. Perunggu silikon. Perunggu silikon baik sebagai paduan tuang maupun kepal mempunyai kadar Si 0,5% sampai 4,5%. Selain itu ada bahan-bahan tambahan dari timah, nikel, mangan, besi, dan seng dalam bermacam-macam persenyawaan. Sebagian dapat dijadikan misalnya supporter yang mempunyai tahanan tarik dan kekerasan yang baik. Next. Terima kasih. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.